Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Denji Sutomo, channel yang insya Allah mendidik, menghibur, dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak semuanya? Alhamdulillah ana bi khair, syukran. Kembali bertemu dengan Pak Aji. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar bersama pada tema 5 berkaitan dengan muatan pelajaran IPS sub tema 1 dan 2 ya. Maka anak-anak silakan menyiapkan buku paket tema 5 ya, tema 4E. Namun sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ya. Kegiatan pembelajaran pada tema 4E, tema 5 ini adalah kita akan mengenali kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara. Ada apa saja ya. Lalu kita akan mengenali juga informasi terkait peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan tersebut. Oke, kalian sudah pernah belajar ini atau belum? Sepertinya belum ya. Mari kita belajar bersama. Sudah siap belajar? Ayo, siapkan ya bukunya, siapkan pensilnya untuk kita nanti meng-highlight. Kalau ada yang penting bisa kita garis bawahi, oke? Ataupun stabilo, pokoknya harus siap belajar dulu ya. Nah, sini Pak Haji sajikan ada nama-nama kerajaan ya pada zaman dahulu. Nah, ini tentang pelajaran IPS itu juga belajar sejarah anak-anak ya. Zaman dulu itu banyak sekali kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, nama Indonesia itu belum ada karena belum terbentuk sebuah negara. Yang ada adalah Nusantara, yaitu kumpulan dari berbagai pulau-pulau ya. Itu. Di sini ada kerajaan Hindu yang bernama Mataram kuno. Lalu ada Tarumanegara, Singosari, dan Majapahit. Nah, Pak, kok itu Majapahitnya ada 2 di Hindu dan Buddha? Ya, karena Majapahit itu memiliki 2 agama yang dianutnya, yaitu menganut Hindu dan Buddha juga. Nah, ya, anak-anak. Lalu di kerajaan Buddha, anak-anak, ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram kuno. Oke. Di kerajaan Islam ada kerajaan Samudrapasai, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Banten. Oh, masih ada lagi, masih Pak Haji. Ya, masih anak-anak ya. Ada Kesultanan Ternate, Tidore, Kesultanan Gorontalo, dan Mataram Islam. Nah, di sini ada 2 ya, ada Mataram kuno dan Mataram Islam. Kok bisa? Karena kerajaan Mataram itu pernah menganut agama yang bukan Islam. Tapi setelah Islam masuk ya, dakwahnya Islam masuk, akhirnya rajanya itu masuk memeluk agama Islam sehingga kerajaannya pun menganut agama Islam. Nah, pertama kita pelajari dulu yang secara kronologi ya, karena Hindu ini dan Buddha ya nanti adalah agama-agama yang masuk pertama sebelum Islam di Nusantara. Jadi kita belajar dulu secara runtutan waktu ya, yaitu kerajaan Hindu. Ya, anak-anak bisa membuka halaman 17 sampai 19. Nah, di halaman 17 anak-anak ada kerajaan pertama yaitu kerajaan Tarumanegara. Nah, ini kerajaan yang paling tua di Indonesia. Letaknya ada di Lembah Citarum, Jawa Barat. Ya. Nah, ini anak-anak bisa garis bawahi salah satu prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah prasasti Ciaruten ya, Ciaruten di Bogor, Jawa Barat. Ya, garis bawahi ya, di highlight pada halaman 18 pojok kiri atas ya. Nah, ini prasasti Ciaruten. Lalu ada nama raja yang terkenal ya, yaitu nama Purnawarman. Nah, itu sikap-sikapnya bisa kita teladani ya. Ini gagah berani, bijaksana, dan tegar menghadapi musuh. Selanjutnya setelah ada prasasti Ciaruten, ada juga usaha-usaha yang dilakukan oleh Raja Purnawarman ini ketika membangun kerajaannya.
Ya, ada 1, 2, 3 yang penting ini. Membangun sungai Gomati ya, di garis bawahi membangun sungai Gomati yang itu panjangnya 12 kilo. Wah, panjang ya, untuk pengairan dan mencegah banjir. Lalu mendukung usaha pertanian. Lalu memberi hadiah 1000 ekor lembu pada keyakinan mereka, yaitu kepada dewanya mereka ya. Gitu. Lalu ada kerajaan setelah Tarumanegara, yakni kerajaan Mataram kuno. Itu disebut juga Mataram Hindu ya, karena waktu itu menganut agama Hindu. Nah, ini bisa anak-anak baca. Lalu di sana ada apa lagi? Tokoh yang terkenal pada masa Mataram kuno ya, anak-anak, di paragraf 1, 2, 3, 4, paragraf 4 ya. Itu kita bisa garis bawahi. Tokoh yang terkenal adalah tokoh Rakai Watukura Dyah Balitung ya. Ini mencapai puncak kejayaannya Mataram Hindu ini di bawah kepemimpinannya Raja Rakai Watukura Dyah Balitung. Oke. Nah, di paragraf atasnya ya, paragraf ketiga, Mataram kuno ini pecah jadi dua, yaitu Mataram Hindu dan Mataram Buddha. Nah, lalu dipersatukan lagi ya. Oke, selanjutnya ada prasasti yang ditinggalkan oleh Mataram kuno ya. Anak-anak, itu ada gambarnya, bisa anak-anak saksikan di halaman 18, yakni Prasasti Canggal ya. Itu menceritakan tentang Raja Sanjaya. Oke, lanjut kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Kediri ya. Kerajaan Kediri itu dipimpin oleh ya Raja Erlangga, yang saat itu kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yang sudah ada, yaitu Kerajaan Kahuripan. Nah, terus Kerajaan Kediri ini letaknya di mana? Di paragraf 2 di garis bawahi, yaitu di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur ya, Jawa Timur. Kalau tadi Tarumanegara itu letaknya Jawa Barat, lalu Mataram kuno itu letaknya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, luas ya. Lalu Kerajaan Kediri ini adanya di Jawa Timur aja. Oke, Jawa Timur. Lalu sempat meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara karena pernah mencapai masa jayanya di bawah pemerintahan Raja Sri Jayabaya. Di paragraf 2 ya. Masa keemasannya itu digaris bawahi pada Raja Sri Jayabaya, Sri Joyoboyo. Oke. Sampai pengaruhnya itu sampai di Sumatera. Wah, luar pulau ya anak-anak, Masya Allah. Jadi luas sekali ya. Yang terkenal peninggalannya adalah Candi Panataran ya, Candi Panataran. Nah, kalau yang tadi Mataram kuno, anak-anak, itu ada gambarnya di halaman 19. Ada 2 candi ya. Kalau yang Candi Roro Jonggrang itu adalah ketika Mataram kuno. Nah, kalau yang ini Candi Panataran itu candinya peninggalan Kediri. Nah, siapa yang pernah ke Prambanan? Nah, pasti anak-anak yang domisilinya di Jogja harusnya sudah ya. Kalau yang di luar Jogja aja pada pengen, masa yang di Jogja nggak pengen ya? Ini adalah peninggalan sejarah. Lalu yang D yaitu Kerajaan Singosari. Ya, Kerajaan Singosari ini memiliki raja pertama namanya Ken Arok ya anak-anak. Nah, wilayahnya di mana? Ya, wilayahnya itu ada di Jawa Timur ya, Jawa Timur juga. Jadi ini kebanyakan yang Hindu ini ada di Pulau Jawa. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat tadi ya. Itu Singosari. Singosari memiliki masa kejayaan anak-anak buku halaman 20 di masa pemerintahan Raja Kertanegara. Itu ada di halaman 20 bagian atas ya. Bisa digaris bawahi juga karena pada saat itu rakyatnya merasa hidup aman dan sejahtera. Lalu mereka memiliki cita-cita yang luhur ya. Nah, cita-citanya apa? Menyatukan seluruh Nusantara ya di bawah Singosari dengan sempurna. Tapi belum sempurna, belum mencapai ya. Gitu. Nah, antara lain peninggalannya ada banyak, yaitu Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singosari di kalimat terakhir halaman 20. Bisa digaris bawah ya.
Nah, apa yang akan anak-anak kerjakan setelah ini ya, tugasnya adalah ayo kita lengkapi mind map ya pada halaman 20. Boleh di buku paket itu saja boleh ya. Nanti tinggal dilengkapi letaknya di mana, nama rajanya siapa, yang terkenal boleh atau yang masa jayanya gitu. Lalu ciri rajanya apa ya? Tadi ada yang gagah, berani, terus ada rajin sedekah dan sebagainya. Lalu peninggalannya apa? Ayo dilengkapi ya, dari 5 kerajaan Hindu itu: Kutai, Mataram kuno, Kerajaan Kediri, Singosari, dan Tarumanegara. Sekian pembelajaran pada pekan ini. Kita lanjutkan pekan selanjutnya untuk membahas kerajaan Buddha ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.